Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan ada beberapa yang di request. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, ke-9 Sen, ke-10 Toys, ke-11 Gia yang hari ini pembukaan pertama setelah suspend beberapa bulan, dan terakhir GMFI. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup di harga 6.300 menguat 4,56%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia customer-nya ISAT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISAT kondisi seperti ini cukup bagus ya, dan berhasil break dengan volume besar. Sepertinya ini ya sinyal valid breakout, cuman perlu tetap hati-hati. Kalau dia kembali turun dari 6.200 berarti potensi false break. Pokoknya 2 hari ke depan harus langsung nanjak, atau ya koreksinya nggak lebih dari 6.200. Untuk ISAT trend downtrend sudah dipatahkan, double bottom bisa terjadi sampai 7.700 kenaikannya, tapi sangat tinggi ya kalau ke 7.700 itu. Ya apapun terjadi, cuman menurut saya sih kenaikannya itu mentok 7.000 ini aja dulu ya, ini aja dulu kepentok dan bisa koreksi. Jadi trennya kalau terjadi ada tarikan ISG di atas 7.000 sampai 7.200 tuh ya ISAT targetnya 7.000 terdekat ya. Jadi seperti itu. Untuk ISAT volume meningkat, masih ada juga mengarah ke atas, bar chart di internasional juga makin tinggi. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada yang cukup signifikan naiknya 8,29% ke harga 2.350. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di box kemarinnya Excel ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Excel berhasil menembus 2.200 dengan volume besar. Dengan kondisi seperti ini Excel masih oke dengan target kenaikan. Kalau dilihat ya 2.400 tuh lihatlah dulu ya, mampu nggak nembus. Kalau ISG kan volume juga kurang besar, takutnya besok hijau sebentar terus koreksi lagi. Tapi sudah cukup bagus, kemungkinan besar ya. Untuk downtrend sih lanjut turun nggak, kecuali ISG jebol 6.700. Itu kondisinya ya, ISG jebol 6.700, peluang jebol juga 2.200 nya. Tapi kalau ISG di atas 6.800, 6.750 tuh Excel akan bergerak di area ini dan bahkan bisa ke 2.600 nih ya untuk Excel. Dan Excel juga sudah saya rekomendasikan di 19 Desember waktu di 2000 nih, saya suruh spek buy 2000 sampai 2040 nih, saya suruh spek buy pas akhirnya dia rebound dan naik. Target saya 2.400, 20% aja dan sedikit lagi tercapai. Jadi seperti itu untuk Excel. Kondisi seperti ini, besok ada candle merah, mungkin saya profit taking dulu. Nanti saya tunggu lagi di bawah. Saya orangnya bukan mencari profit yang besar ya. Average up, naik lagi ikut follow the trend ya. Saya biasanya kalau sudah indikasinya nggak kuat dan akan turun, saya TP dulu ya, seperti itu ya. Dan ada titik-titik harga lah yang harus saya lihat. Kalau jebol itu ya saya TP, biasanya seperti itu. Jadi seperti itu untuk Excel. Kelihatannya sudah bagus, tapi besok kemungkinan kepentok di 2.400. Naik lebih tinggi belum kayaknya ya. Kita lihat aja, kalau ISG besok bisa hijau pekat, naik 1% lebih, apalagi sampai 2% ya bisa aja ditarik naik. Tapi kalau kondisi ISG biasa aja, volume transaksi juga masih di bawah 10 triliun, mungkin ada koreksinya dulu untuk Excel. Ya besok naik, tapi ya bisa jadi candlenya merah. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.860 menguat 1,57%. Kalau dia transaksi asing masih net sell. Kalau di level kemarinnya TLKM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM ada akumulasi. TLKM berhasil break ya dari pola ascending triangle-nya dan bisa tutup di atas 3850. Oke nih, dan ini masih sama gambaran saya. Kalau dia nggak false break, arahnya 4.040, 4.050 dan mungkin ada koreksi dulu baru naik lagi ya. Apakah ini bisa kembali uptrend? Ya semoga aja ya. Kalau ISG-nya kuat sih bisa, cuman kalau nggak kuat, pokoknya kuncinya ini untuk TLKM ya. 3.800 jangan jebol itu. Pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya nih, lihat aja EMA 20-nya nih. Kalau EMA 20-nya nanti di area 3.800, yaitu sandarannya, jangan turun dari itu. Untuk TLKM kalau dia turun dari itu bisa jadi pola dead cat bots. Jadi seperti itu. Tapi kalau ISG ditarik 3 hari ke depan dan minggu depan, TLKM peluang besar 4.050 sampai 4.100 itu. Dia akan menguji trend line downtrendnya, resistennya ini. Garis
yang ditarik nih ya sekitar 4.100, terus bisa ada koreksi lagi, bisa seperti ini gambarannya. Ini kan berhasil dia kembali ke atas downtrend channelnya. Jadi seperti itu untuk TLKM. Kalau yang punya dari bawah dari 3.500, 3.600 ya tetap hold. Pokoknya kalau dia jebol lagi 3.800 tutup di bawah itu ya itu hitung aja profitnya. Menurut saya sih TP dulu. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 71 menguat 5,97%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya Friend ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Friend berhasil break dari resisten 6870 ya udah mulai menarik. Yang seperti saya bilang kalau di atas 70, di atas 68 itu Friend menarik ya. Dan kelihatan volumenya juga besar. Cuman hari ini dia kepontok EMA 60-nya garis hitam ini. Jadi kondisi seperti ini masih bisa lanjut ya. Semestinya masih bisa lanjut. Cuman mungkin lambat ya. Mungkin ada koreksi 2-3 hari. Naik lagi pelan-pelan. Tapi kelihatan hari ini kan ada akumulasi. Walaupun yang jual juga cukup besar nih. Cuman broker-broker retail yang jual XCYP, PD mungkin yang udah lama beli di area 68, 69 ini lama nunggu dan akhirnya jualan atau jual. Jadi seperti itu. Untuk Friend lanjut gak ya? Sepertinya sih lanjut. Ya kuncinya ya tetap 68 itu jangan turun. Kalau Bapak Ibu mau pakai support ya support 65. Jebol itu tinggalin. Seperti itu aja untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 392 menguat 1,03%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semarinya ERA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ERA lagi berjuang untuk naik tapi kelihatannya sih bagus. Besok sih kemungkinan ada hijau. Kalau dilihat memang ada jualan ya. Cuman jualannya yang besar tuh CC itu biasa broker retail ya. Jadi cukup menarik lah. Untuk ERA sih semestinya besok bisa tembus 400 ya. Kalau bagus kalau bisa tembus 400 untuk ERA besok. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau nekat beli di harga sekarang stop lossnya di bawah 380. Risk reward hitung aja. Sepertinya jadi seperti itu. Untuk ERA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 745 terkoreksi 1,32%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL tiba-tiba 2 hari dibuang, tapi ya buangannya dengan volume kecil, nggak masalah. Menurut saya sih 1-2 hari ke depan teknika rebound lagi ya. Semestinya ini kesempatan spec buy. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya semestinya ini area demand-nya ya. Sampai 725 itu bisa lah ya di atas EMA 60-nya nih, garis hitam nih. Nah, pokoknya turun dari itu ya tinggalin. Nah, ini nih area beli 745 nih area beli. Kalau misalnya besok dia koreksi lagi itu tangkap aja pisau jatuh. Ya, tapi ini disclaimer on ya. Menurut saya sih ini dia membentuk swing low-nya aja terus nanti ditarik naik lagi. Kan biasa dia seperti itu. Dibuang dulu habis itu nanti ditarik naik lagi ya. Kemungkinan besar ini swing low di area 730 745 ini. Ini akan terjadi swing low dan dia pelan-pelan naik lagi. Dia akan membentuk 2 higher low, higher high. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2.330 menguat 1,74%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya Tebik ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tebik juga ya pelan-pelan dia naik. Peluang besar Januari tembus 2.400. Kalau mau spek buy ya sekarang saatnya. Tapi ini disclaimer on. Ya konsolidasinya cukup bagus. Dia udah 3 kali gagal menembus 2.400. Kalau sekali lagi ya di Januari. Apalagi EMA 20-nya. Apalagi EMA 60-nya nih udah mendekati kan 2.400. Ya tinggal nunggu tembus. Siap-siap uptrend. Target uptrendnya itu kalau melihat historinya seperti ini ya. 2.600. Dari harga sekarang kan lumayan tuh potensi upsetnya sekitar 10%, lumayan kalau dibawa nge-swing 10% dari harga sekarang. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, bisa seperti ini. Cut lossnya ya 6%an ya, nggak nyampe lah ya 6% lah stop lossnya. Dan target profit 2.612%, risk reward 1:2. Peluang besar sampai ya 2.600 asal ISG nggak turun lagi dan bergerak di atas 7.000 sampai 7.200. Bergerak di atas itu ya Tebik peluang besar 2.600. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1.175 menguat 2,17%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bakal sebenarnya Tower ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower sudah tercapai ya
dia membentuk candle higher high hero yang biasanya ada di buangan tapi tiba-tiba ditarik naik ya, dan tercapai target kenaikan 6,82%. Dan kondisi seperti ini ya udah jangan dulu beli ya, ketinggalan kalau Bapak Ibu nekat beli waktu di bawah yang seperti tadi. Ini strateginya stop loss dia jebol 1080 ya bisa, sekarang ya udah ketinggalan ya. Kalau beli saat di pucuk seperti ini ya takutnya dia koreksi Bapak Ibu malah nyangkut ya. Ada peluang koreksi menurut saya untuk tembus sepertinya berat ya. Ada peluang koreksi dulu ke area 1130 1140 ini. Ini area koreksi, dia akan menguji atau meretest lagi EMA 60-nya garis hitam ini. Dia padahal sudah membentuk dua lower high tapi akhirnya di reject dengan volume besar. Jadi ya cukup bagus lah ya kalau kondisi seperti ini, cuman ya nggak ideal kalau baru beli ya, ketinggalan lah, hilang momentum ya. Kalau Bapak Ibu pas lagi di bawah ini nekat ya bisa, kalau udah naik ini ya jangan dikejar, belum pasti naik tinggi, ada peluang dia koreksi dulu, menurut saya seperti itu. Untuk tawar langsung saja ke saham selanjutnya, ada Sen yang cukup signifikan juga naik 5,3% ke harga 119. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bekas kemarinnya Sen ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen rebound, cuman pergerakannya kurang bagus ya, karena dia open gap up terus tutupannya di atas juga. Harga penutupan harga tertingginya sama, dan menurut saya sudah kejauhan ya. Takutnya sih ada guyuran malah dari atas. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Volume memang meningkat, cuman ya lihat besok lah. Coba fast trade aja kalau nekat, atau kalau minat ya stop loss di bawah 110 itu untuk set. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Gia yang hari ini dibuka suspend dan bisa diperdagangkan lagi. Tadi sempat arahnya 10% ya, nggak bisa sampai 25-35% karena di dalam pemantauan khusus. Kalau di Mirai itu tandanya X ya. Kalau E ini mungkin laporan keuangan ya, saya lupa ini. Kalau X ini pemantauan khusus, jadi auto reject atasnya maksimal 10%. Tadi sempat arah tapi kemudian dibuka, banyak yang nyangkut di atas tuh kayaknya. Kalau dia transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dia buka sebenarnya Gia ada distribusi, ada yang buang barang juga tuh di average tinggi lagi ya di 2220. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Gia hari ini pembukaannya, dan ya ini di level psikologisnya kalau bisa jangan turun lagi, dan kalau mau bagus ya besok harus rebound. Karena dia udah mulai diperdagangkan lagi. Mungkin tadi itu ada yang panic selling, mungkin ada yang jualan, tapi kelihatan memang bandar jualan distribusi CIU, tapi ada OD, GR, ada yang lainnya juga ya buang barang. Dan kita lihat besok, dan jangan turun lagi. Kalau dia turun dari 200, besok itu target alas bahkan 150. Jadi sebaiknya stop loss saja kalau ada yang beli di 200, 202. Kalau dia jebol lagi besok 200 itu tinggalin aja, berarti gagal. Kalau mau bagus ya besok langsung hijau untuk Gia. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GMFI yang ditutup menguat tipis 1,49% ke harga 68. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya GMFI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GMFI padahal udah bagus ya. Dia di atas EMA 20-nya, EMA 60. Cuman sering banget membentuk ekor. Dengan kondisi seperti ini supportnya pakai aja 65. 66 itu ya. Cuman kan volume mulai meningkat nih. Semoga aja besok ada tarikan lagi. Kalau mau bagus ya harusnya besok lanjut ke atas. Dan hati-hati tutup aja EMA 20-nya di bawah, ini terlalu jauh ya di 62. Pokoknya dia tutup di bawah 60. 65 itu 64 tinggalin aja. Dari harga sekarang 64 berarti 4 poin. 4 poin ya sekitar 6-7% lah stop lossnya. Target profit kemana? Target kenaikan itu 7274 area atas nih. Itu lumayan tuh, bisa potensi upset sekitar 8-10%. Jadi seperti itu aja untuk GMFI. Semoga aja ada tarikan karena kemungkinan besar minggu lalu itu jadi swing low dan ya pelan-pelan dia naik. Nih semoga aja swing low ya. 6564 tuh swing low, siap-siap naik. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volumenya bagus minggu lalu, dan minggu ini juga volumenya mulai meningkat. Semestinya sih harusnya digas ya. Ada double bottom sinyal di candle weekly ya, bottom sebelumnya di Januari 2022 dan kemudian di Desember setahun yang lalu, dan neckline-nya di 85. Ini double bottom, kalau jalan ya siap-siap ke atas ya. Targetnya jauh nih, bisa 88 dan
hitung aja, cuman dari candle weekly ya arahnya bisa 100 tuh. Dari harga sekarang lumayan kan, bisa 38% naiknya sampai 50%. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.